Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan. Ketemu lagi hari ini bersama Kak Fahri. Oke, hari ini Kak Fahri akan membahas soal tentang Mekanika 1, yang mana ini soalnya Kak Fahri ambil nih dari Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya tahun 2013 nih. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Sebuah benda ditaruh di permukaan lantai yang kasar. Oke, Kak Fahri gambarkan dulu ya. Dengan warna hitam nih. Ini adalah lantainya nih. Nah, kemudian bendanya Kak Fahri gambarkan dengan warna merah ya. Nah, ini bendanya teman-teman nih. Set. Katanya kasar. Nah, gitu ya, kata kasar teman-teman. Kemudian teman-teman, kita baca lagi. Pada saat awal ditarik, benda tidak langsung bergerak. Berarti ketika ditarik nih, misalkan Kak Fahri tarik ke arah kanan ya, ini ada gaya sebesar F. Nah, ketika awal ditarik itu nilai V0-nya 0, karena dia tidak langsung bergerak gitu ya. Nah, ini 0 teman-teman. Dan ingat, karena dia kasar, otomatis ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. Kalau bendanya ke kanan, maka gaya geseknya pasti ke arah kiri. Nah, mantap. Lihat gesek ya, ke arah kiri teman-teman. Nah, katanya, ya, ketika dia ditarik yang tadi awalnya diam, kemudian kalau dia sudah bergerak nih, nanti tarikannya itu terasa lebih ringan. Jadi kalau dia nih udah bergerak, misalkan nih sampai dengan titik sini, dia udah bergerak nih, di mana nilai V-nya itu tidak lagi sama dengan 0, ya, itu nanti nilai F-nya itu tidak lagi terasa lebih berat, terasa lebih ringan. Nah, kira-kira kenapa hal itu terjadi? Berarti kalau kayak gitu teman-teman, ketika dia bergerak, otomatis di sini kita punya yang namanya gaya gesek kinetis yang lebih besar nilainya, ya, FGK itu lebih besar dibandingkan dengan F gesek statis. Ya, ingat ya, yang namanya F gesek itu kan apa rumusnya? Berarti di sini kalau dia kinetis, berarti mu K ya dikalikan dengan N itu lebih besar ya daripada mu S dikalikan dengan N, teman-teman. Nah, karena dia merupakan benda yang sama, otomatis N-nya itu juga pasti sama. Berarti bisa teman-teman coret ya, yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Berarti kita punya kesimpulan nilai dari mu K-nya juga itu lebih besar dibandingkan dengan mu S-nya. Sip. Sekarang kita lihat pernyataannya. Yang pertama, benda tidak bergerak karena ditahan gaya gesek statis dan kinetis. Ingat ya, kalau yang pernyataan pertama ini dia ngomongin tentang benda yang diam ya. Nah, benda yang diam. Ingat teman-teman, kalau benda yang diam itu yang bekerja itu hanya gaya gesek statis saja. Ya, ini yang bekerja ya hanya gaya gesek statis. Nah, kalau misalkan di sini yang bekerja hanya gaya gesek statis, dan di pernyataan nomor 1 itu dia ngomongnya katanya ada statis dan kinetis. Berarti kalau kayak gitu, pernyataan yang A ini atau yang pertama itu salah ya. Ini salah. Harusnya hanya gaya gesek statis sajalah yang bekerja kalau bendanya itu dia diam. Sekarang lanjut ya ke pernyataan yang kedua, teman-teman. Gaya gesek statis itu berubah-ubah. Nah, ini juga salah, teman-teman. Ingat ya, yang kedua juga salah. Kenapa salah? Ingat, yang namanya mu S, ya, itu nilainya, ya, mu S, itu kan sama kayak tadi ya, sama kayak FGS. Nah, dia itu nilainya adalah konstan. Gitu, dia konstan, teman-teman. Ya, dia konstan. Jadi, dia tidak berubah-berubah, makanya ini juga salah ya. Oke, sekarang poin yang ketiga, teman-teman. Kak Fahri ganti warna ya. Yang ketiga nih, gaya gesek statis dan kinetis sama besar pada awalnya. Ini juga salah ya, karena udah pasti nih dia beda ya. Tadi kita udah tahu ya, udah tahu kita kalau misalkan dia diam nih, kalau dia diam otomatis tadi apa, nilai dari F gesek statis lah yang lebih besar dibandingkan dengan F gesek kinetisnya. Tapi kalau misalkan dianya bergerak ya, dan dia terasa lebih ringan, otomatis gaya gesek kinetisnya lah yang nanti lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statisnya. Maka yang ketiga juga salah. Sekarang poin yang keempat. Ya, poin yang keempat nih, Kak Fahri gunakan warna merah. Gaya gesek kinetis itu konstan. Nah, ini benar. Ya, ingat teman-teman, ini benar. Yang namanya gaya gesek kinetis itu kan ketika benda sudah bergerak. Dan dia nilainya itu pasti selalu konstan. Nilainya itu selalu konstan. Jadi mau dia kinetis, mau dia statis,
itu nanti dia pasti nilai konstan. Nanti hanya yang membedakan adalah kalau kinetis ketika dia bergerak, kalau statis itu ketika dia diam. Nah, kalau kayak gitu berarti yang betul hanya 4 saja. Berarti pilihannya itu adalah double. Oke, mungkin sekian dari Kak Fahri. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial Kata Pengetahuan. Dadah!